Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa man yudlil fala hadiyalah la syarika lah rasuluhu la nabiyya ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang dalam satu majelis yang kita mengharap keberkahan dari Allah, karena kita mempelajari al-ilmu yang merupakan salah satu sifat Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, malam ini kita akan melanjutkan yaitu syarat-syarat syahadat risalah. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu syurutu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Syarat-syarat Muhammad adalah utusan Allah. Antaranya rafu birisalatih, pengakuan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batinan fil qalbi, meyakininya secara batiniah di dalam hatinya. Nabi dalam hatinya. Ini syahadat risalah Muhammad saja yang bersaksi bahwa Nabi sebagai Nabi dan utusan Allah, maka dalam hatinya meyakini akan risalah yang rasulan yang ada pada beliau. Seorang Nabi sekaligus Rasul. Dalam pemahaman syarat yang pertama ini, yaitu bahwa Wasallam itu adalah Nabi yang terakhir, bahkan disebut dengan khatimul, penutup para nabi dan rasul. Mengakui bahwa Nabi
Sementara dia adalah penutup para nabi, pemahaman kelompok sesat. Mereka mengakui nabi kita sebagai Rasulullah. Muhammad adalah nabi dan utusan yang terakhir. Mengimani, meyakini adalah seorang nabi dan rasul, adalah penutup. Oleh surah Al-Ahzab ayat ke-40 insyaallah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Apa kata Allah? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Allah, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad sekali-kali bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Maksudnya dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Muhammad sekali-kali bukan karena Nabi tidak punya anak lelaki yang hidup sampai dewasa. Anak laki-laki beliau Qasim, Tohir, Ibrahim meninggal di waktu kecil. Bahkan ada yang meninggal saat menyusui. Zaid bukanlah anak beliau asli, karena Zaid itu adalah anak angkat. Pernah ditegur oleh Allah hanya karena Zaid, yaitu Zaid bin, menisbatkan nama anak angkatnya. Harithah. Beliau zakat kesayangan beliau bin bukanlah bapak salah seorang lelaki di, bukan. Bahkan bukan hanya sebutan hukum anak angkat itu mendapatkan warisan di perintah oleh Allah menikahi bekas istri adalah Zainab binti
Zam'ah. Hapus hukum anggapan bahwa anak angkat dihukumi seperti anak. Ya, tidak mungkin seseorang itu menikahi bekas anaknya. Maaf, kembali, menikahi bekas, termasuk anak angkat, karena sudah dianggap anak sendiri. Zaid menikahi Zaid. Kemudian Allah menikahkan dari atas Zainab. Baik. Beliau Rasulullah, yaitu utusan Allah, wa khataman nabiyyin, yaitu Nabi sudah ditutup, apalagi tinggi kedudukannya daripada Nabi Rasul. Tapi kalau Rasul saja yang kedudukannya lebih rendah, apalagi Nah, meyakini bahwa Nabi dan utusan yang terakhir. Kalau tidak, nanti bisa masuk kepada Ahmadiyah juga mengakui ayat ini, tapi mentakwil kali khatamun nabiyyin, para nabi, karena khatam bisa cincin. Akan mengimani dalam hati bahwa beliau, sehingga beliau punya nama lain yang menunjukkan bahwa beliau penutup para nabi. Siapa nama lain beliau? Rasul punya nama lain 9. Ada Ahmad, ada Al-Hashir, ada Al-Mahi. Siapa nama beliau yang menunjukkan bahwa beliau penutup para nabi? Halo, buka Muslim 2168. Silakan. Dari bapaknya radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Aku mempunyai beberapa nama. Aku bernama Muhammad. Ana Muhammad. 1, 2. Nama yang terkenal di langit. 3. Aku bernama Al-Mahi. Mahi artinya penumpas. Maksud Allahu biyal kufr, Allah menumpas kekufuran karena aku. 3, 4. Aku bernama Al-Hashir. Al-Hashir biqadamayya, maksudnya di mana Allah SWT. Yang kelima, aku bernama Al-Aqib. ainnya panjang. Al-Aqibu artinya penutup, di mana tidak ada seorang jua pun lagi nabi sesudahku. Berarti apa? Artinya penutup.
lain beliau, sampai punya nama. Tahu kerungu jeneng? Pernah nggak? Itu nama lain. Engko koncomu akib aja met. Lanjut. Dan sesungguhnya Penyantun. Yang 128. Laqad ja'akum izun 'alaihi ma 'anittum harir raufur rahim. Rahim, penyayang. Kalau Ar-Rahim, Rauf, tanpa lam, alif lam. Baik. Yang kedua, an-natiq, syarat syahadat risalah, yakni mengucapkan wal i'tirafu bihi zahiran bil lisani, yakni lisannya bahwa utusan Allah. Berapa kali kita ucapkan itu? Halo, ping piro sampean ngucapno wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Berapa kali? Hah? Pertama, sholat. Saat turunnya sholat. Ya kan? Coba. Tentang doa setelah wudu. 55. Silakan. Hari yang wudu di situ. Dari Umar bin Khattab, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Lantas membaca doa yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Ia esa tidak ada illallah wahdahu la syarika, bahwa Muhammad adalah hamba dan abduhu wa rasuluh, termasuk orang-orang yang bertaubat. Allahu. Terus, dan orang-orang yang mensucikan diri. waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Dhaif. Wudu. Terus berapa kali kita minimal? 5. Wis. Kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum sholat Muslim
334 tentang doa sesudah azan. Iya betul. 334. Ayo. Dari Abdullah bin Amr bin An-As radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, terus, apabila kamu mendengar muadzin menyerukan azan, maka ucapkanlah pula apa yang dibacakan muadzin itu. Maka ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Muhammadar Rasul. Ucapkan apa? Ucapkan muadzin 2 kali setiap azan. Berapa kali azan sehari semalam? Risalah 10 tambah dengan yang tadi wudu. Terus sekarang ucapkan syahadat risalah. Setiap sholat pasti 2. Kecuali subuh, berarti berapa? Totalnya 5 waktu. 9 minimal. Sholat wajib lah. Sudah berapa? Ditambah 9. Semalam kita ucapkan syahadat muallif di sini ucapkan kalimat i'tirafu bihi zahiran, secara zahir dengan setiap hari. Ngucap nopo enggak? Gak sholat, gak gak sholat, jawab kira-kira wudu kok wudu? Lah apa wudu? Baik. Yang ketiga, al-mutaba'atu lah, mengikuti jejak langkah Nabi. Itu bersyahadat kepada beliau, bersyahadat al-mutaba'ah, mengikuti jejak langkahnya. Bi ayya'mala bima ja'a bihi minal haqq, yakni apa saja yang merupakan kebenaran yang datang bersama, wa yatruku ma naha anhu minal batili, dan meninggalkan perkara-perkara sebagaimana apa yang beliau bawa tentang kebatilan. Yang batil ditinggalkan. Begitulah Nabi. Maka kita pun sebagai umat dan utusan Allah, mau tidak mau harus mengikuti jejak langkahnya. Ittiba'. Buka surah Araf, yaitu pada ayat 150
8. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya Allahi ilaikum jami'al alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummi alladzi yu'minu billahi wattabi'uhu la'allakum. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ya, ada kalimat dalam ayat tersebut, wattabi'uhu, dan ikutilah Dia, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini perintah Allah agar kita demikian pula lebih spesifik lagi Allah supaya mengatakan kepada para pengikutnya, kalau cinta kepada Allah, ikuti, untuk menyampaikan itu kepada umatnya. Ketiga, ayat 31, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau tadi di dalam surah Al-A'raf kepada umat manusia, fattabi'lakum tahtadun, agar turunkan firman dalam surah Ali Imran ayat 30, umatnya, Qul, katakan kepada umatmu, kuntum tuhibbunallah, tuhibbu, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalimatnya kok jika kau cinta kepada Allah, kok enggak jika kau cinta kepada aku? Kenapa kok tidak seperti itu, tapi cinta kepada Allah? Karena cinta kepada Allah itu termasuk di dalamnya cinta kepada Rasul. Kenapa demikian? Orang yang cinta Allah pasti cinta Rasul. Tapi kalau orang yang cinta Rasul belum tentu cinta. Tahu Abu Thalib cinta Rasul nggak? Cinta Rasul tidak? Apakah dia cinta kepada Allah? Ketika diajak untuk bertauhid, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Satu. Saya tanya Abu Thalib
cintanya luar cinta kepada la illallah. Cinta Allah. Tapi kalau orang yang cinta Allah, pasti cinta Nabi. Kenapa? Karena Allah Nabi. Kalau dia cinta kepada Allah, pasti dia akan nurut. Karena Allah. Sehingga kalau dalam ayat Ali Imran tadi, jika kau mencinta Rasulullah, apa konsekuensinya? Aku. Itu dilaksanakan dengan baik, yuhibbumu. Dan kalau Allah karena Allah pasti itu yuhibbukum, otomatis juga Rasul cinta Allah, cinta Rasul, tapi juga dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ujung-ujungnya, tempat akhirnya di mana? Surga. Karena ampunan dengan surga itu, kita diperintah mengejar ampunannya selevel. Orang yang diampuni pasti sebelumnya dia di Allah katakan wasari'u ila jannah maghfirah. Ampunan disandingkan dengan surga. Allah bersyahadat kita ucapkan tiap hari minimal 24 kali sehari semalam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita harus ittiba, mengikuti jejak langkah beliau. Bagaimana caranya ittiba kepada beliau? Yaitu dengan mentaatinya perintah-perintah beliau. Hidupkan lingkup ittiba apa? Suri tauladan. Perkara-perkara yang wajib taati. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Kalau yang kedua, menghidupkan sunnah, terutama dalam perkara-perkara yang mustahab, yang dicintai. Bahkan sampai yang ketiga, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Artinya apa? Menjadikan beliau sebagai suri tauladan, meliputi yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah. Karena tidak ada manusia yang boleh diikuti dalam perkara yang mubah kecuali Rasulullah. Rasul tertawa, silakan ikut tertawa. Rasul menangis, silakan ikut menangis. Tapi kalau selain Rasulullah, sampean tertawa, temannya tertawa, ikut tertawa, edan kon. Lihat bagaimana orang-orang di sekitar Nabi kalau melihat Rasul menangis. Buka Muslim 9, Rasulullah ziarah ke kubur ibunya Aminah. Tempat itu. Silakan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis. Maka menangis pula lah orang di sekelilingnya. Iya, di sekeliling beliau siapa? Para sahabat. Melihat Rasul nangis, para sahabat nangis. Padahal gak rob karpe opo. Baru setelah itu dijelaskan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kemudian beliau bersabda, apa sabdanya? aku mohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Itulah sebabnya kenapa beliau menangis. Kata Nabi, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun bagi ibuku. Allah tidak memperkenankannya. Kenapa? Aminah Muslim atau tidak? Muslim atau belum? Belum. Makanya tidak diperkenankan. Menangis Nabi SAW. Barulah tahu para sahabat kalau Nabi menangis karena itu. Setelah dijelaskan. Tapi sebetulnya nangis dulu sahabat. Itulah Rasulullah. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu meliputi yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Yang wajib, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kau melihat. Yang wajib juga yang mubah. Silakan. Apa yang pernah dilakukan Rasulullah, lakukan. Sampai ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Ketika melewati sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, dia tidur siang di bawah tidur di bawah pohon siang-siang. Aku ingat Rasul. Aku pun pengen tidur di bawah. Tanya, sunnah tidak? Dan itu hanya Rasul yang boleh digitukan. Kenapa? Karena beliau adalah uswatun hasanah. Memenuhi 3 syaratnya. Laqad kana. Bagi siapa orang yang bisa mengambil suri toladan? Allah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak-banyak mengingat Allah sebagai suri toladan. 3 syaratnya. Wallahu a'lam.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya lanjutkan yang syarat syahadat Rasul diquhu fima akhbara bih, membenarkan apa yang beliau kabarkan minal ghuyubil madiyah wal mustaqbalah, dari perkara-perkara yang gaib, yang tidak diketahui, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Jadi kita harus atas tasdiq, membenarkan beliau, karena beliau ada kul masduq, as-sadiq, al-masduq, as-sadiq yang benar, beliau adalah as-sadiq, yaitu orang yang benar, tidak pernah berdusta seumur hidupnya, dan beliau mendapatkan amanah dari langit, mendapatkan wahyu. Tentunya apa yang dibawa ini, makanya syarat ada Rasulullah, maka dia benarkan apa yang beliau bawa, baik itu perkara-perkara yang lalu ataupun yang akan datang. Kalau kita ingin menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa, maka mau tidak mau membenarkan apa yang beliau bawa. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar 39 pada ayat ke-33, walladzina jaa'a bis-sidq ulaika humul muttaqun. Apa kata Allah? Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, perhatikan ayat ini. Walladzina jaa'a bis-sidqi, dan orang yang datang membawa kebenaran. Siapa? Nabi kita Muhammad. Dan orang yang Nabi Muhammad, dan orang yang membenarkan orang, itulah al-muttaq. Ya, semoga kita termasuk orang benarkan beliau, maka membenarkan risalahnya. Gaib di masa yang Nabi mengabarkan perkara sekali, maka kita benar orang-orang terdahulu, sekalipun itu diceritakan di dalam Al-Quran, tapi ada yang seperti kisah pemuda pahlawan ashab, yaitu 3 orang buta, otak, satunya lagi
belang berteduh di dalam goa. Kisah orang dulu. Karena cerita beliau benar. Beda dengan tidur. Ya kan? Apalagi? Banyak kan? Apa meneh? Pinocchio. Iki ketara senengane biyen delok Pinocchio. Hah? Itu cerita-cerita fiktif. Bawang merah, anu yuyu kangkang, kelenting. Nek gak ngono ana bidadari turun kali. Sendang dicolong mbek Joko. Apa-apa keliru dalam masalah itu nggak masalah, ya. Joko Sableng ono maneh. Cerita-cerita yang nggak ada kebenarannya. Termasuk harus membenarkan akal kita tentang buka itu Tirmidzi 3. Nabi pernah didatang. Kalau ada Yahudi datang kepada Nabi bertanya, itu bukan mencari ilmu, tapi ngetes. Karena dia sudah Nabi di mereka bertanya tentang petir atau tentang gelodok. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Abul Qasim, tolong beritahukan kami tentang ar-ra'du. Ya Abul Qasim, akhbirni 'anir ra'di. Terangkan kepadaku tentang ar-ra'd, yaitu petir, halilintar, guntur, apapun. Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Salah satu malaikat yang ditugaskan di awan, ia mempunyai cemeti atau cambuk dari api untuk mengirim awan kemana Allah kehendaki. Malakun muwakkalun bis sahab. Ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah di awan. Lahu siyad, dengan cemeti atau yasuku bihas sahab, yang dipakai Allah, di mana yang Allah kehendaki awan. Jadi ternyata petir atau halilintar itu cambuknya malaikat untuk menggiring awan. Pengembalanya siapa? Yang digembalakan apa? Petir dari api, juragan. Malaikat hanya taat kepada siapa? Itu siapa? Malaikat. Bukan doko. Lu ngono lho sik payu. Kadang ada ya yang melakukan itu orang Islam.
pesen catering wedi udan, bingung. Dukun pawang hujan. Yang bisa memindah hanya malaikat, itu pun atas perintah siapa? Allah. Padahal Nabi sudah memberikan tata cara bagaimana supaya hujan berhenti atau dipindah ke tempat lain. Cara memerintahkan malaikat memindah awan, sehingga Nabi mengajarkan doa, Allahumma la alaina, Allahumma haulana wala alaina. Wahai Allah, turunkan hujan di sekitar kami, di tempat yang jauh, bukan di atas kami. Allahumma alal akam, turunkan di atas bukit-bukit, waddirabi, dan di audiyati, dan tempat-tempat penampungan air, dan wamana bitis syajari, dan juga di tempat-tempat tumbuhnya pohon kayu, yaitu Nabi mengajarkan, mintalah kepada Allah supaya Allah. Dukun bisa nggak memerintahkan malaikat? Kadang-kadang ya lucu, corone macem-macem. Ono sing koyok ngono mau, iya kan? Ono sing keris, ya, ono sing ada yang sapu sesuai dengan bisikan jinnya sebetulnya. Bahwa ion positif dan apa? Malaikat. Lantas apa kata Yahudi bertanya selanjutnya tentang suaranya? Mereka berkata lagi, lantas suara apa yang biasa kami dengar? Famadas saut. Suara apakah itu tadi yang kita dengarkan? Kan biasanya kan ada suaranya. Dulu mana kilatnya dan suaranya? Kilatnya, baru suaranya. Karena terpilih Nabi tentang suara itu. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah suara perintah malaikat terhadap awan, hingga awan itu sampai di tempat yang diperintahkan mereka. Iya, hadas saut ya'murul malaika bis sahab yasuqu bihas sahab haitsu Allah. Itulah suara perintah malaikat kepada awan untuk makanya suaranya gak bareng. Tapi kita kan enggak pakai ilmu yang kadang-kadang gak jelas sumbernya. Oh, itu kan perbedaan antara lebih cepat, perambat. Yo gatuk matuk. Sebutkan itulah konsekuensi dari syahadat benar. Kabarkan Nabi harus dibenar akal, meskipun demikian pula kalau telah disampaikan Nabi tentang turunnya Nabi Isa. Tapi ada kelompok orang Islam nggak percaya dengan hadis itu. Siapa mereka? Kelompok Mu'tazilah. Dan banyak Mu'tazilah modern sekarang. Mereka buat buku, ya kan? Statementnya Pak, ngapain Nabi Isa ditunggu? Nggak akan turun. Nabi Isa itu sudah mati katanya. Ini berarti nggak percaya bahwa Nabi Isa akan turun.
Apa kata beliau? Muslim 127. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Menjadi apa beliau akan turun ke bumi ini? Dia akan menjadi hakim yang adil. Hakaman muqsitan, hakim yang adil. Yang kedua, apa misinya? Akan dihancurkannya salib. Wa yuqassirus salib, akan dihancurkannya seluruh salib di muka bumi ini. Yang ketiga, dibunuhnya babi. Wa yaqtulul khinzir, akan dibunuh babi, semua dimusnahkan. Yang keempat, dihapuskannya pajak. Wa yadha'ul jizyah, dan akan dihapuskannya pajak. Mestinya nggak perlu pajak, karena pajak di dalam Islam itu hanya diperuntukkan Muslim. Terjadi suatu saat nanti akan melimpah ruah kekayaan pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Padahal emas, Pak, kan gelemas gitu, batangan. Semua punya emas. Karena itu kaya dengan emas. Ini kabar dari Nabi, kekayaan di akhir zaman, dinar dan dirham. Sekarang di tangan orang, tapi nanti akan terjadi. Atas dik mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang nawaqidul Islam atau nawaqidus syahadatain, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Apa yang membatalkan dua kalimat syahadat itu? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sebelum saya tutup seperti biasa, silakan. Misalnya bagaimana kesalinan terhadap di dalam agama Islam, bagaimana cara penyampaian yang baik terhadap orang tua, bagaimana kesadaran bahwa bacaan yang supaya bersatu nasab yang Iya. Iya. Itu pertanyaan dari rumah atau dari pengikut, peserta? Hah? Ya, sebetulnya ini pertanyaan kelas sendiri ya. Intinya dalam Islam itu cuman beda pengertian. Apa-apa itu ilallah. Tapi kalau tahlilan beda pengertiannya. Sama dengan solawat, bagus nggak solawat itu? Udah ditambahi an, beda pengertiannya. Ya kan? Sama seperti bojo, jadi bojo tahlil sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, baik yang bersifat muqayyadah ataupun mutlaqah. Muqayyad ditentukan waktunya,
bacaannya, redaksinya, termasuk hitungannya. Contoh, setiap pagi dan petang kita dianjurkan membaca tahlil yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ditetapkan jumlahnya 100 setiap 100 petang. Coba dibuka Muslim, mesti lebok norek. (2313) kalau tidak salah. 2313. Apa judulnya? Tahlil, tasbih, dan doa. 2313. Silakan. Dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Siapa yang membaca kalimat tahlil, Apa bunyinya? la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa yuhyi wa yumit. Ya, kalau yuhyi wa yumit itu dibaca 10 kali subuh dan hadisnya. Kalau ada yuhyi wa yumit. Kalau yang itu tanpa yuhyi 100 kali, ya. Apa faedah? 100 kali dalam sehari. Ditentukan juga jumlah. Maka dia memperoleh pahala sebanyak pahala memerdekakan 10 orang budak. Loh, pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak. 2. Dan dicatat untuknya 100 kebajikan. Dicatat 100 kebajikan. 3. Serta dihapus daripadanya Kesalahan. 4. dan pada hari itu dia terpelihara dari godaan setan sampai petang. Iya, dia dijaga oleh Allah di kalangan jin khususnya. Dipelihara sampai petang. Semalam sampai pagi. Dam uya-kuya woconi ki. Ya, beti dipelet, dibaca ini. Karena semua itu sihir. Dan tidak ada orang yang melebihi, silakan. Dan tidak seorang pun yang melebihi amalnya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari 100 kali. Iya, jadi kalau kita menetapkan hitungan maksimal 100. Tapi kalau kita mau baca lebih dari 100 tanpa batas, silakan. Tidak boleh menetap. Aku tak mau coping sewu, nggak boleh. Kalau pengen hitungan fix 100. Kalau pengen lebih dari 100 tanpa menetapkan hitungan secara fix, bebas sebanyak-banyaknya, sakuatmu. Nah, ini tahlil yang diajarkan. Dan kalimat tahlil seperti ini yang paling dicintai oleh Allah. Wukuf, bacaan yang paling bagus tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya nek takon gak tau tahlil bendino aku ping loro. Mari mak. Ini yang dibaca. Is kan? Lah sing mau aku garu sing dimaksud sampean iku. Ya. Pokoknya intinya nek gak ono tuntunane, wis mending melok sing ono jelas.
Siapa yang nggak suka tahlil? Kita ini tiap hari tahlil. Setiap subuh, setiap habis asar tahlil kita ini. Jangan dikira nggak tahlil, belum lagi yang lain. Kita mau masuk mall, masuk pasar, itu tahlil dulu. Apa? Doa mau masuk pasar. Apa kalimatnya? La ilaha illallah mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Setan katoan ayo gak kira nang omah luwih apik lho ya kan, bojoku luwih ayu timbangiku, diler ya kan ya. Itu tahlil. Setiap kita mau masuk pasar itu tahlil. Jadi jangan salah kaprah, ikuti tahlil yang diajarkan budaya. Nggak tahu siapa. Menurut hemat saya dengan apa kewalahan kita. Kewalahan nggak kita? Kewalahan kadang. Bisnis ya, pesenanake, garapanake, lali kadang-kadang. Wah, durek durung zikir aku rek. Kadang-kadang ngaji aja lali kan. Tapi cuman ditutup dengan ngaji, baca tholabul ilmi. Ono pengajian habis asar. Pemene ustate mari ngaji, mari asar, lali kadang-kadang. Tapi insya Allah kalau kita sudah rutin akan dianggap sama, mendapatkan pahala yang sama. Asal apa? Istiqomah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun yang dimaksud antum, silakan ya bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.